Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel CCTV. Video kali ini saya masih membahas tentang karunia Roh Kudus yang tertulis dalam 1 Korintus 12. Dan saat ini membahas ayat yang ke-10, yaitu karunia melakukan mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, di video-video sebelumnya saya membahas tentang karunia menyembuhkan. Apakah saudara diberi oleh Tuhan karunia menyembuhkan, tetapi saudara mengalami sakit yang sampai sekarang tidak kunjung sembuh? Ingat, ada tokoh-tokoh di dalam sepanjang sejarah gereja Tuhan. Bahkan Paulus sendiri menyembuhkan banyak orang, tetapi ia ada duri di dalam tubuhnya. Ada duri di dalam tubuhnya, ada sakit di dalam tubuhnya yang diceritakan sendiri di dalam surat Paulus kepada jemaat. Saudara sekalian, 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, karunia melakukan mujizat. Contohnya adalah Elia dengan api dari langit yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38. Paulus memberikan peneguhan atau diteguhkan menjadi dan sebagai rasul di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Nehemia dengan kuasa menggerakkan hati Raja Artasasta dan para pemimpin Israel untuk proyek yang besar selama 52 hari. Ada di dalam Nehemia 1 sampai 2 dan Nehemia 6 ayat 15. Yohanes Pembaptis dengan khotbahnya yang sangat keras mentobatkan banyak orang, pemungut cukai dan para prajurit. Sekalipun Alkitab tidak mencatat terjadi mujizat selama pelayanannya di bumi. Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Perubahan atau pertobatan hati manusia adalah mujizat terbesar sepanjang sejarah manusia. Ada buku ya, mujizat terbesar sepanjang sejarah. Mujizat terbesar yang dimaksud adalah sesungguhnya orang mengalami perubahan berpikir, orang mengalami perubahan kepercayaan, orang mengalami perubahan ketundukan dari tunduk kepada kuasa jahat atau iblis, berubah menjadi bertunduk atau tunduk kepada Tuhan. Dari posisi tidak percaya berubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah mujizat terbesar sepanjang masa. Mujizat-mujizat yang kita alami seperti menurunkan api, ada angin, ada segala macam peristiwa yang tertulis dalam Alkitab, itu juga mujizat, dan memang itu yang dimaksud mujizat dalam 1 Korintus 12 ini. Tetapi saudara-saudara, mujizat terbesar adalah perubahan hidup kita. Kalau seseorang memiliki kecanduan ganja, kecanduan rokok, kecanduan hidup sembrono, kecanduan seks, bergonta-ganti pasangan, akhirnya tidak mengalami kepuasan dan dia kecanduan seks yang lain. Saudara tahu itu artinya. Lalu kecanduan narkoba, zat adiktif. Hanya dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya, maka dia diselamatkan. Perubahan yang seperti demikian juga termasuk di dalam mujizat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mendapat karunia rohani yang semacam demikian, yaitu karunia melakukan mujizat, kita harus bertekun dalam firman Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong. Kita harus bertekun, bersekutu di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus menunjukkan kerendahan hati karena Tuhan sendiri yang melakukan, bukan kita.
We are nothing. Saya ulangi berkali-kali, we are nothing. Namanya juga karunia, berarti pemberian Tuhan cuma-cuma, tanpa melihat kondisi kita. Kalau Tuhan mau memberi, kita menerima, dan kita tidak mungkin bisa menolak, itu kuasa Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau mengambil kembali karunia itu, kita pun tidak bisa menahannya, karena itu adalah otoritas Tuhan. Jikalau kita sekali lagi memiliki karunia yang seperti demikian, yaitu karunia melakukan mujizat, ingatlah selalu bahwa kita sendiri harus terpimpin dan membawa hidup kita untuk takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Lalu membawa orang lain yang melihat mujizat, yang mengaminkan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui kita, melalui sebuah karunia mujizat, kita membawa orang itu, kuasa Tuhan membawa orang itu untuk setia kepada Tuhan dan untuk terus beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi sesungguhnya tanda sejati dari mujizat sejati adalah orang itu atau kita semua yang dipakai Tuhan untuk menerima karunia mujizat, dan orang yang melihat dan mengaminkan atau jemaat yang mengalami mujizat itu setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan seumur hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara diberi kuasa, diberi karunia untuk memiliki karunia melakukan mujizat, lakukan atas dasar firman-Nya, dipimpin oleh firman-Nya, dan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.